Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Ketemu lagi dengan penelusuran saya. Kali ini tentunya saya masih di Kota Batam. Buat warga Batam mungkin sudah tidak asing dengan jalur tengkorak Bukit Daeng, yang mana Bukit Daeng bersebelahan langsung dengan Danau Simpang Dam. Seperti apa sejarah, mistis, serta kondisi dari Bukit Daeng? Ikutin saya terus, tonton sampai habis, jangan di skip. Dan sebelumnya, ayo kita opening dulu. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Bismillahirrohmanirrohim. Salah satu kenapa Bukit Daeng ini dijuluki Bukit Tengkorak atau jalur tengkorak berawal dari tragedi tabrakan maut yang menewaskan calon pengantin Sri Wahyuni pada hari Sabtu tanggal 22 bulan 2 tahun 2020, beberapa tahun yang lalu, yang mana kejadian itu membuat nama Bukit Daeng menjadi sorotan berbagai media kawan-kawan semua. Belum banyak yang tahu kenapa lokasi kawasan Jalan R Suparto Batam ini dinamakan Bukit Daeng. Itu semua berawal pada tahun 1987, jalan dari Muka Kuning sampai ke Simpang Bascamp sepanjang 8 km ini mulai dikerjakan pengerjaan pembuatan jalannya itu ya. Jadi di kaki Bukit Daeng pada zaman dahulu itu ada orang Bugis yang tinggal di tempat ini, yang mana orang Bugis itu dikenal sebagai orang pintar. Nama orang itu adalah Daeng. Setelah jalan dari Muka Kuning mulai dibuka, banyak orang berobat ke Pak Daeng. Inilah awalnya nama bukit ini dikenal orang sebagai Bukit Daeng. Sebelum kita lanjutkan penjelasan saya mengenai Bukit Daeng ini, saya ucapkan banyak terima kasih buat kawan-kawan yang sudah bergabung di video saya ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya serta tinggalkan komentar. Dan buat yang baru menemukan channel saya, tolong bantuannya untuk subscribe, like, dan komen. Karena apa? Karena subscribe itu gratis. Dengan support kawan-kawan semua, dukungan kawan-kawan semua, saya makin semangat untuk menyuguhkan konten yang akan menambah perspektif kawan-kawan semua. Oke, ayo kita lanjutkan. Dan sampai saat ini Bukit Daeng yang bersebelahan langsung dengan Dam Muka Kuning atau Danau Muka Kuning yang lebih dikenal dengan Simpang Dam ini, Bukit Daeng adalah bukit yang penuh mistis. Konon kondisi bukit ini berbatu keras, tapi uniknya walaupun bukit ini bukan ditumbuhi ya, bukit ini terbuat atau terbentuk dari struktur tanah yang keras seperti berbatu, namun bukit ini ditumbuhi pohon-pohon rindang hingga sekarang. Jadi saat penggusuran Bukit Daeng itu dulunya semua batu, tanah, dan
pokok-pokok dari pohon-pohon yang rindang itu didorong ke dam muka kuning, dan ini dulu terpisah, ada sungai yang memisahkan kedua dam muka kuning yang sekarang terlihat ada di kanan kiri jalan, sedangkan kanan di tengah-tengah jalan itu sendiri dulunya adalah sungai yang memisahkan kedua dam ini ya kawan-kawan semua. Dan mungkin buat kawan-kawan khususnya yang tinggal di Kota Batam sudah tidak asing dengan simpang dam dan Bukit Daeng ini ya, dimohon untuk selalu berhati-hati jika berkendara. Dan jalan dari Muka Kuning menuju Batu Aji yang melewati Bukit Daeng ini yang ada hingga saat ini selesai dibangun atau pembangunannya itu selesai pada tahun 1988, dan jalan ini dulunya adalah pas di puncak dari Bukit Daeng itu sendiri ya, namun dibelah, dan dari hasil gusurannya ataupun dari hasil membelah dari bukit itu didorong semuanya untuk membuat jalan, yang mana jalannya itu sekarang berada di tengah-tengah dam yang memisahkan dam itu menjadi dua bagian, sebelah kanan dan sebelah kiri, seperti yang tampak pada saat ini, sehingga bisa menjadi jalan penghubung atau jalan protokol yang menghubungkan Muka Kuning dan Batu Aji. Dan dari berbagai sumber yang saya dapatkan disebutkan bahwa kawasan Muka Kuning yang ada saat ini dulunya adalah lokasi tempat kuburan massal, menjadi penghubung antara Muka Kuning dan Batu Aji. Bukit Daeng ini adalah jalan protokol atau jalan utama. Bukit ini memiliki kultur tanjakan dengan tingkat kemiringan 70 derajat dari arah Muka Kuning, sedangkan turunnya sedikit lebih landai, kemiringan hanya 45 derajat. Diketahui sepanjang 2019 jalan ini menyumbang 70 kejadian kecelakaan. Dari 70 kejadian, 8 orang dinyatakan meninggal dalam kecelakaan itu ya kawan-kawan. Jadi ya itu tadi seperti yang saya bilang di awal, jadi buat kawan-kawan pengguna jalan khususnya di saat pulang dan pergi kerja itu harus selalu berhati-hati. Kalau sudah melintasi top 100 Tembesi mau memasuki Bukit Daeng itu harap untuk selalu waspada, berhati-hati, nggak usah ngebut. Karena apa? Karena ya walaupun nanjaknya itu nggak seberapa, tapi itu pun benar-benar rentan terjadi kecelakaan. Mungkin ya buat kawan-kawan yang tinggal di Kota Batam khususnya Muka Kuning dan Batu Aji juga tidak asing lagi dengan seringnya terjadi kecelakaan di jalur tengkorak atau di Bukit Daeng ini. Dan buat kawan-kawan sesama konten kreator yang sudah bergabung di video saya kali ini, jangan lupa ayo kita saling mendukung
mendukung, saling mensupport. Ingat, apapun tema kita, walaupun tema kita beda, tapi tujuan kita sama ya kawan-kawan semua. Ingat, apapun itu kalau kita kompak, kita selalu punya rukun, saling mendukung, saling mensupport dengan cara nonton berdurasi, berkomentar sesuai tema, serta meninggalkan tombol like-nya. Insya Allah apa yang kita harapkan sesama konten kreator itu akan mudah ya. Jadi ya sekali lagi, ayo kita saling mendukung, saling mensupport. Ingat, walaupun tema kita beda, tapi tujuan kita sama. Dan karena terjadinya atau seringnya terjadi kecelakaan di jalur Tengkorak atau di Bukit Daeng menuju ke arah Mukakuning dan menuju ke arah Tembesi Top 100 ini, di samping dari karena kondisi jalan kemiringannya yang lumayan tinggi serta turunannya itu walaupun landai tapi benar-benar membuat kita terlena kadang-kadang, karena ya kita selalu berlomba-lomba ingin selalu cepat sampai tujuan sehingga kita lupa bahwa keselamatan itu adalah penting dari segalanya ya. Di samping dari kondisi jalannya, ada juga yang mengatakan bahwa di Bukit Daeng ini ada cerita mistis yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan beruntun yang sering banget terjadi di Bukit Daeng ini ya kawan-kawan. Jadi ya ayolah kita selalu berhati-hati, tidak usah buru-buru, apalagi di saat cuaca lagi hujan rintik-rintik itu betul-betul jalan menjadi licin. Nah, apapun itu, entah itu mistisnya itu ada ataupun tidak ada, wallahu alam, tapi yang terpenting pesan dari saya itu, apapun yang terjadi dengan adanya ini semua, marilah kita selalu berhati-hati dalam berkendara, khususnya di kawasan Simpang Dam, di Danau Simpang Dam dan di Bukit Daeng ini ya kawan-kawan semua. Ingat, di rumah ada keluarga yang menanti kita di saat kita pulang kerja. Oke, sampai di sini dulu vlog saya, penelusuran saya mengenai kondisi dari Bukit Daeng serta kondisi dari dam ataupun bendungan, bukan bendungan ya, lebih ke apa itu, Danau Simpang Dam, serta mistis yang berada di Bukit Daeng ini serta asal usulnya. Semoga sedikit menambah pengetahuan kawan-kawan serta makin meningkatkan kehati-hatian kita dalam berkendara dimanapun, bukan hanya di Bukit Daeng aja ya. Jika ada kurang lebihnya saya minta maaf, dan kawan-kawan bisa menambahkan jika ada pengalaman tersendiri di Bukit Daeng ini ya. Akhirul salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. See you next video. Bye bye. Selalu berhati-hati di jalan.